Shalom dan salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita ada pada hari kedua dari tahun 2021. Kita ada pada tanggal cantik 2121. Luar biasa, enak sekali. Judul daripada berita kita di tanggal cantik dan di hari kedua 2021 adalah mau enak, sukacita dan bahagia. Haleluya. Lakukan 10 langkah cerdas ini. Kita memiliki segala kemungkinan untuk menikmati kebahagiaan dan sukacita. Namun kita diberikan catatan-catatan, syarat-syarat indah untuk dapat menikmati semua itu dengan melakukan 10 langkah cerdas seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Luar biasa firman-Nya. Ada firman, ada berkat, ada firman, ada sukacita, ada firman, ada pemulihan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada firman, ada mujizat, dan ada firman, ada keselamatan. Puji Tuhan. Inilah 10 langkah cerdas untuk kita bisa hidup enak, sukacita, dan bahagia. 1. Saling memberkati. Ini merupakan nilai yang indah yang dapat semua manusia lakukan dan itu dapat kita kerjakan. Dan ini adalah karakteristik mulia yang ada dalam hidup manusia. Saling memberkati adalah tangan yang terulur untuk menolong orang lain, adalah pikiran yang mulia yang dibaktikan dan disumbangsikan untuk kepentingan orang banyak. Ini juga adalah hati yang bertindak untuk membuat orang lain bahagia. Mazmur pasal 72 ayat 17. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Yeremia 4 ayat 2. Dan jikalau engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan akan bermegah di dalam dia. Bangsa-bangsa saling memberkati, saling menolong, saling membela, saling mengulurkan tangan, saling memberikan buah pikiran. Dan ini sangat indah sekali kalau diterapkan oleh suku-suku, etnis-etnis, dan bangsa-bangsa di dunia. Memang kita kenal ada PBB atau United Nations. Tetapi kita melihat bahwa banyak bangsa, suku bangsa saling cekcok, saling perang, dan ada pertumpahan darah. Tapi kali ini kita lihat ketika COVID-19 datang, bangsa-bangsa saling membela, saling tolong-menolong, dan saling memberkati. Lakukan itu dalam konteks dan dalam lingkar yang lebih kecil, dengan keluarga serumah, dengan sahabat dekat. Lakukan itu saling memberkati antar sesama jemaat di dalam gereja, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten. Nilai-nilai seperti ini harus terus dilestarikan dan harus terus dikembangkan. Nomor 2, langkah cerdas, saling menunjukkan kebaikan. Sifat luhur yang ada pada manusia salah satunya adalah baik. Itu adalah merupakan hal yang berkaitan dengan moral manusia. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita saling menunjukkan kebaikan. Dalam Amsal pasal 14 ayat 9, orang bodoh mencemokan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Apa yang ada padamu belum tentu ada pada orang lain. Apa yang ada pada orang lain belum tentu ada padamu. Alangkah bijaknya
sehatnya otak ini dan luhurnya hati ini apabila seseorang itu saling atau antar sesama manusia saling menunjukkan kebaikan. Bungkuslah hadiah kecil, kirimkanlah sayur mayur untuk tetanggamu. Lakukan kebaikan. Ambil kotak kecil, isilah dengan beberapa potong roti, bagikan kepada teman yang membutuhkannya karena dia dalam kesulitan. Ambillah seliter beras, bungkuslah dalam kantong plastik, bagikan kepada yang miskin yang memerlukan dukunganmu. Kalau kau kuat, bagikan kebaikan untuk yang lebih lemah. Kalau engkau sehat, bagikan sebutir obat untuk dia yang sakit. Nah, nilai-nilai suci luhur seperti ini, inilah yang perlu sekali kita lakukan dalam kehidupan ini. Nomor 3, 10 langkah bijak dari orang yang mau enak, sukacita dan bahagia. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Ada yang dahsyat, yang hebat, yang terbenam di dalam hati setiap manusia, yaitu rasa sayang, rasa cinta, dan rasa kasih. Ia adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yang sewaktu-waktu mendesak untuk keluar, untuk dibagikan. Rasa kasih kepada keluarga, kepada teman, sahabat, kepada siapa saja. Setiap yang namanya manusia itu, ia memiliki rasa kasih. Perintah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 15 ayat 12, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Catatan dari 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang ingin dilihat oleh orang lain pada diri kita adalah kemampuan untuk mengasihi dan tindakan untuk mengasihi. Ada sebuah tema yang umum yang dikembangkan dan dilakukan di mana-mana. Kasih dalam perbuatan. Kita hanyalah omong kosong kalau kita bicara soal kasih, sedangkan tangan kita tidak pernah terulur. Dan secara moralis kita tidak pernah membagi, menolong, dan memberi. Tunaikan kasih itu secara konsisten, karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya sendiri untuk kita, supaya kita ditebus dan kita diselamatkan. Jadi kita adalah perpanjangan tangan dari surga, dari Tuhan. Nanti kita telah mendapatkan mandat untuk melaksanakan kasih itu secara benar dan kontinu. Kasih kita tidak boleh putus, harus tetap dijalankan, selalu dijalankan, dan terus menerus dilakukan. Inilah letak keunggulan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, saling menghormati. Dunia di mana kita tinggal, egoisme tumbuh begitu kuat. Rasa ingin mementingkan diri sendiri mendominasi kehidupan. Bahkan kemampuan orang untuk
menaruh hormat, memberi hormat kepada orang lain hampir pudar. Di mana anak-anak mulai tidak menghormati orang tua, di mana orang-orang yang dipimpin mulai mengabaikan rasa hormat kepada pemimpin. Sedangkan dalam Roma pasal 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini bukan lebih mudah, bukannya yang lebih mudah kepada orang yang lebih tua atau orang besar dengan orang kecil, tetapi di sini adalah sebuah perlombaan moral. Ya, perlombaan moral untuk dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang, rasa berterima kasih kepada orang. Mari kita berjuang bersama untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang luhur, tindakan yang indah, semangat yang mulia untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tidak akan rugi kalau kita terlebih dahulu memberi hormat. Kita tidak akan kekurangan kemuliaan kalau kita mendahului dalam memberi hormat. Kita bukan menjadi orang yang kalah atau menjadi yang lebih rendah kalau kita terlebih dahulu memberi hormat. Justru kita akan menjadi mulia kalau kita lebih dahulu memberi hormat. Lakukan itu. Itu adalah langkah mencapai hidup rasa enak, hidup sukacita, dan juga bahagia. Nomor 5, saling membangun. Ada begitu banyak moral yang runtuh, semangat yang patah, nilai-nilai kekuatan menjadi rapuh, bahkan terjadi penghinaan terhadap kehidupan moral yang sehat, benar, dan suci. Hari ini orang lebih suka menghancurkan yang lain, meruntuhkan yang lain, membinasakan yang lain, dan mulai ada rasa di dalam diri manusia, kalau dia hancur, aku bahagia. Aduh, ini pelanggaran-pelanggaran yang harus segera dibenahi. Mau enak, sukacita, dan juga bahagia. Mari kita saling membangun. Ketika yang lain mulai runtuh, kita segera datang untuk membangunnya. Ketika seseorang moralnya mulai hancur, mari kita datang hampiri dia, buat dia kembali bersemangat. Kalau kita melihat seorang ada yang mulai mengalami kerugian dan kebangkrutan, ayo mari kita beri dia semangat supaya dia bangkit kembali, supaya sesama manusia kita bisa melihat dan menyaksikan dia bangkit, dia bertumbuh, dia menjadi kuat. Kita bahagia karena kita lapang dada melihat keberhasilan yang lain. Mari kita bangun diri kita, bangun keluarga kita, bangunkan semangat teman kita, rekan segereja kita, rekan setim kita, supaya sama-sama kita bertumbuh menjadi kuat. Ya, itu yang penting sekali. Haleluya. Mau enak, sukacita dan bahagia, lakukan langkah cerdas nomor 6, saling menasehati. Tak selamanya orang kuat, tak selamanya dan selalu orang melakukan yang benar, yang baik. Ada kalanya seseorang yang sangat cerdas bisa salah. Orang yang sangat rohani kelihatan seperti itu, kadang-kadang dia turun imannya. Orang yang kita lihat tegar dan kuat, satu saat dia berada pada titik nadir, titik paling berbahaya, diliputi dengan kondisi stres, rasa depresi yang berat. Ada kalanya kita melihat seseorang kelihatan luar biasa, tampilnya keren, tetapi sebenarnya mungkin dia sedang menghadapi masalah yang berat, sehingga dia oleng, rapuh, dan tanpa daya. Mari kita hadir untuknya, memberikan dia nasihat penting. Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ya,
Ibrani 10 ayat 25, ayat yang paling populer. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasehati. Seorang sahabat yang baik, pastilah dia akan hadir untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya. Dengan demikian, mungkin dia sedang mengarah kepada lubang yang mau menghancurkan dan membinasakan dia, tapi nasihat teman telah menyelamatkan dia. Mungkin saja dia akan melakukan kesalahan yang begitu besar, yang menenggelamkan dan mau menghancurkan dia, tapi seorang sahabat akan datang padanya dan memberikan dia nasihat, dan akhirnya dia kembali kepada track, kepada jalan yang benar. Mungkin saja seseorang mau melukai dirinya sendiri dan mau menghancurkan karirnya, hidupnya, rohaninya, tetapi seseorang yang baik hati, seorang sahabat yang baik, dia akan datang memberikan nasihat. Nah, seorang sahabat harus datang pada teman, pada sahabatnya untuk memberinya nasihat. Mari kita saling menasehati. Langkah cerdas nomor 7 untuk hidup enak, hidup sukacita, dan hidup bahagia. Saling memperhatikan. Iya, kita bisa melihat teman kita bahwa di wajahnya ada kotoran. Katakan padanya, wajahmu kotor, tangannya kotor, kakinya ada becek. Kita juga dapat melihat seseorang dalam tindakan dan perbuatannya bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan fatal. Kita bisa memperhatikan. Kita juga bisa melihat seseorang dari tutur katanya, ucapan-ucapannya. Kita bisa perhatikan itu bahwa dia sedang melakukan hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang akan merusak dirinya dan keluarganya dan bahkan teman-temannya ataupun komunitasnya. Iya, mari kita saling memperhatikan. Tapi kita juga tahu bahwa ada teman kita yang berkekurangan. Mari kita perhatikan. Dia butuh ini, dia butuh ini, dia butuh itu, dia butuh yang lain. Kita saling memperhatikan. Jangan membiarkan dia sedih, susah, berkekurangan, tidak memiliki apa-apa. Buka mata kita lebar-lebar, perhatikan dia. Kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Orang yang saling memperhatikan itu akan memperkecil masalah dan akan membuat kekusutan menjadi baik dan terurai dengan bagus. Iya, orang yang saling memperhatikan akan melihat kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki, arah yang keliru diluruskan, ya. Yang sakit itu mendapatkan pertolongan, yang berkekurangan mendapatkan bantuan. Itu yang dimaksud saling memperhatikan. Dan kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dengan saling memperhatikan, sebenarnya kita sedang membangun komunitas kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berdaya guna. Tetapi apabila kita tidak saling memperhatikan, maka komunitas kita mau hancur, mau lebur, kita biarkan saja. Dan akhirnya kita tenggelam bersama, hancur bersama. Sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi saudara, mari kita saling memperhatikan. Itu langkah bijak. Berikut, langkah bijak nomor 8, saling membantu. Seorang yang mengalami kekurangan, cukupkanlah dia.
Seorang yang memerlukan pengobatan, kalau engkau mampu, bantulah dia. Seorang yang kondisinya begitu lemah dan tanpa daya, ulurkan tanganmu yang kuat, angkat dia. Dia tidak cukup kuat, peluk dia, beri dia kehangatan, kasih yang tulus dan suci. Dia tidak mampu lagi sama sekali, gendong dia dalam kebenaran, bawa dia untuk jadi lebih kuat. Seorang teman yang menuju bangkrut, berikan bantuan dan buah pikiran ataupun modal kalau engkau bersedia. Lakukan itu. Di tengah situasi hari-hari ini yang mencekam, di mana dunia diliputi oleh rasa takut, mari datangi teman kita. Berikan dia SMS yang membangun. Berikan dia messenger yang membuat semangatnya bangkit. Kirimkan tips-tips yang indah dan baik yang memotivasi teman kita. Kirimkan dia video-video yang inspiratif yang kemudian dapat membuat dia bangkit dalam semangat yang baru. Teleponlah dia. Dia butuh doamu. Doakan dia melalui telepon supaya dia dibangkitkan semangatnya dan kuat kembali. Mari kita saling membantu. Itu adalah langkah bijak menuju hidup enak, hidup sukacita dan bahagia. Nomor 9, saling mengampuni. Kita rata-rata manusia pernah buat kesalahan pada diri sendiri. Kita pun pernah melakukan kesalahan pada suami kita, pada istri kita. Kita pernah melakukan hal yang keliru pada anak-anak kita, yang mungkin pernah menimbulkan dendam dan kebencian dari anak-anak kepada orang tua. Anak-anak pun sama, pernah menyakiti orang tua. Seterusnya demikian, seorang teman dengan teman yang lain mungkin pernah melakukan sebuah tindakan yang membuat hatinya terluka begitu dalam, sehingga timbul rasa amarah yang tak terpadamkan di dalam hidupnya. Bolehkah hari ini kita mengikuti apa arahan dari firman Tuhan? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita telah mendapatkan pengampunan yang sempurna dan paripurna. Dosa kita hitam kelam, pekat, tak terampuni oleh manusia manapun juga di bawah kolong langit ini. Seharusnya kita adalah oknum-oknum yang harus jebloskan ke penjara kekal di dalam neraka. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa diselamatkan, karena kita memang adalah orang-orang neraka, telah dirantai oleh iblis. Tetapi pengampunan dari Raja pengampunan itu, Raja pengampunan itu Yesus namanya. Ia ampuni kita apapun dosa kita, apapun salah kita, apapun kekeliruan kita, apapun kealpaan kehidupan kita. Dia ampuni secara sempurna. Oleh darahnya kita ditebus. Nah, kita yang telah mendapatkan modal pengampunan dari Tuhan, giliran berikutnya kita mengampuni istri kita, kita mengampuni suami kita, anak-anak dan orang tua kita, kita mengampuni sahabat kita, pendeta mengampuni jemaatnya, jemaat mengampuni gembalanya. Supaya terjadi apa? Arus kasih, arus pengampunan, ada aliran-aliran surga mengaliri kehidupan kita. Kita semua menjadi orang-orang yang terampuni dan saling mengampuni. Maka itu akan mencipta rasa enak di sini, rasa sukacita di sini, dan rasa bahagia di sini. Dan akhirnya hati yang dipenuhi dengan rasa bahagia akan memenuhi jiwa dan seluruh organ tubuh kita, dan kita jadi sehat karena hati kita sehat, jiwa kita sehat, dan tubuh kita sehat. Yang paling terakhir,
dari 10 cara cerdas untuk menikmati rasa enak, bahagia, dan sukacita ialah saling mengakui dosa. Dalam kehidupan yang terkecil suami istri, mungkin seorang istri pernah melakukan kesalahan fatal. Sebaliknya juga seorang suami pernah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Akui kesalahanmu pada istrimu. Ya, akui kesalahanmu pada istrimu. Akui kesalahanmu pada suamimu. Demikian dengan anak-anak dan orang tua, supaya ada perbaikan hati. Hati yang terluka, yang mungkin sudah membusuk, yang menimbulkan aroma kebencian yang begitu besar. Tapi ketika ada pengakuan, maka akan ada pengampunan. Seorang istri yang mendapatkan pengakuan ikhlas dan tulus dari seorang suami, istri itu harus menerima pengakuan suaminya. Seorang istri yang mengaku kepada suaminya, terimalah pengakuan istrimu. Ulurkan tanganmu dan peluk dia, supaya terjadi rekonsiliasi batin, sekaligus juga perjumpaan spiritual yang tentu saja akan menimbulkan rasa sehat pada tubuh, jiwa, dan roh. Ampunilah ayah ibumu yang bertindak tidak adil, bahkan mungkin kejam padamu. Ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau meminta ampun pada orang tua. Dan juga orang tua tidaklah salah meminta ampun kepada anak kalau misalnya orang tua bersalah, supaya terjadi rekonsiliasi spiritual dalam keluarga. Haleluya. Maka akan tercipta keluarga yang enak-enak saja, sukacita penuh, dan kebahagiaan luar biasa. Hendaklah kita saling mengaku kesalahan kita. Dengan demikian akan terjadi hal yang indah. Kalau kita bersalah kepada teman, akui kesalahan. Kalau kita bersalah kepada pendeta, akui kesalahan. Kalau pendeta bersalah kepada jemaat untuk suatu lain hal, dalam hal kebijakan, tidak apa-apa mengaku salah. Orang yang mengaku salah tidak akan mendapatkan penghinaan, justru akan mendapatkan kemuliaan dan pengampunan. Ada pemberesan. Ada pemberesan. Dan yang ada akhirnya adalah aliran-aliran sayang, aliran-aliran cinta, dan aliran-aliran kasih yang tulus, kudus, suci, dan murni. Inilah yang dapat saya sampaikan di hari kedua dari tahun 2021. 2121. Haleluya, marilah kita saling memberkati. Nomor 2, saling menunjukkan kebaikan. 3, saling mengasihi. 4, saling menghormati. 5, saling membangun. 6, saling menasehati. 7, saling memperhatikan. 8, saling membantu. 9, saling mengampuni. 10, saling mengaku dosa. Haleluya. Selamat menjalani tahun 2021. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Salam bahagia, bahagialah selalu di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.